Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat melanjutkan pengajian kita, yaitu kajian tafsir surat Yasin. Walaupun kemarin sempat tidak mengaji karena ada suatu hal. Alhamdulillah, sekarang kita sudah memasuki malam yang ke-13. Semoga di pertengahan bulan Ramadan ini kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk selalu melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan puasa di bulan Ramadan, serta selalu menambah amal-amal soleh atau amal-amal sunnah yang lain, karena di bulan Ramadan ini Allah akan melipat gandakan seluruh amal perbuatan kita, yaitu dilipat gandakan yang tidak terhingga. Pemirsa sekalian, serta para santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Ma'rifatul Ilmi Bengkulu Selatan, semoga isu pandemi COVID-19 ini segera berakhir, segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita nantinya bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya. Marilah kita mulai pengajian kita pada malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga kita selalu diberi kemudahan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram. Tsumma hadrati Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa Sayyidi Syekh Abu Hamid Muhammad Ghazali wa Sayyidi Syekh Habib Abdullah ibni Alawil Haddad radhiyallahu anhum. Tsumma hadrati jami'i ahli silsilati qiraatil Qur'anil azim, khususan Syekhina Ki Haji Munawwir Kerapia wa Syekhina Ki Haji Muntahwa Nasabah wa Syekhina Ki Haji Abdul Afandi Kerapia wa Syekhina Ki Haji Abdul Qadir Kerapia wa Syekhina Abdul Hamid Pasuruan wa Syekhina Habib Husain Ba'amud Malang wa Syekhina Sunan Bandaran Al-Bayati wa Syekhina Ki Haji Mufid Mas'ud wa zawjatihi Ibunya Yahya Jawrah Munawwir wa Syekhina Ki Haji Mu'tasim Billah wa Syekhina Ki Haji Adlan Nabi wa Syekhina Ki Haji Mahfud Ali wa Syekhina Ki Haji Imran Sadi Malik wa khususan mu'alif hadal kitab Asy-Syaikh Hamami Zadah rahimahullah ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan kajian kita, yaitu sekarang ayat yang ke-33. Ayat yang ke-33. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma kanal kufaru la yuqarruna biwahdaniyatillahi ta'ala. Bahwasanya orang-orang kafir la yuqarruna biwahdaniyatillahi ta'ala, tidak menetapkan dalam hatinya, tidak mempercayai dalam hatinya biwahdaniyatillahi ta'ala, atas keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satu sifat Allah itu adalah wahdaniyat. Ada kan
Ada 20 sifat Allah itu, dimulai dari wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmun, hayan, sampai akhir. Jadi wahdaniyat ini salah satu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana arti dari wahdaniyat adalah keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada duanya. Orang-orang kafir itu tetap tidak mau beriman kepada Allah. Akhirnya Allah berfirman, qala, Allah berfirman, wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Wa ayatul lahumul ardul maitah, suatu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, lahum, bagi mereka-mereka itu, yaitu termasuk orang-orang kafir itu, al-ardul maitatu, menghidupkan tanah-tanah yang mati, menghidupkan bumi-bumi yang mati. Ahyainaha, kami hidupkan. Wal ardul maitatu ahyainaha, tanah-tanah yang mati itu kami hidupkan. Wa akhrajna minha, dan kami mengeluarkan dari bumi-bumi yang mati tadi, habban, yaitu biji-bijian. Faminhu ya'kulun, maka dari biji-bijian tersebut, ya'kuluna, kamu sekalian menikmatinya, kamu sekalian memakannya. Jadi salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah wal ardul maitatu ahyainaha. Al-ardul maitatu ahyainaha, Allah berkuasa menghidupkan tanah-tanah yang mati. Wa akhrajna minha habba, dan mengeluarkan dari tanah tersebut tadi biji-bijian. Faminhu ya'kulun, sehingga kita semua ini dapat menikmatinya, dapat kita makan. Tafsirannya seperti apa? Dijelaskan di sini, ahyainaha bil matori fa kharaja minhal hintatu wasyairu wasairul hububi famim ba'dil hububi ya'kulun. Ahyainaha, kami hidupkan tanah-tanah tadi, bil matori, dengan diturunkannya hujan. Jadi Allah menghidupkan tanah-tanah yang tadinya tidak ada tanaman tadi, dihidupkan dengan lantaran apa? Bil matori, yaitu dengan turunnya hujan. Fa kharaja minha, dan setelah hujan turun, akhirnya keluar dari tanah-tanah yang mati tadi, al-hintotun, termasuk gandum di sana, wasyairu, syair, wasairul hububi, dan biji-bijian yang lain, kacang misalnya, masuk di situ. Famim ba'dil hububi ya'kulun, dan dari biji-bijian tersebut ya'kuluna, mereka-mereka tadi memakannya. Ini menandakan bahwasanya Allah itu memberikan penjelasan kepada orang-orang kafir itu. Sudah saya kasih makan, kamu tuh masih kira nggak mau beriman, masih saja tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu. Jadi dihidupkan tanah-tanah yang tidak ada tadi, ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan macam-macam. Ada gandum, situ ada kacang, termasuk ada jagung. Tapi mereka itu tidak sadar. Mereka tidak sadar bahwasanya yang ngasih makan mereka itu siapa, itu nggak tahu. Nggak sadar kalau Allah itu yang memberi makan mereka. Wa hadhil ayah dalilu lil ibadi bi anna Allah ta'ala yuhyil ardal maitah bi ikhrajil hububati fa huwa qadirun ala ikhrajil mauta minal kubur yaumal qiyamah. Wa hadhil ayah, ayat ini yaitu wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha
habbang faminhu yakulun tersebut menjadi dalilul lil ibad, menjadi dalil terhadap hamba-hambanya Allah. Bi anna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala tersebut yuhyil ardol maitah, menghidupkan tanah-tanah yang mati tadi, bumi-bumi yang mati tersebut. Bi ikhrajil hububati, dan dari tanah yang mati tadi tumbuhlah biji-bijian. Fahuwa qadirun ala ikhrajil mauta minal kuburi yaumal qiyamah. Begitu juga bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu qadir, yang maha kuasa, yang memiliki sifat qadir, yaitu maha kuasa, ala ikhrajil mauta minal kuburi yaumal qiyamah, untuk mengeluarkan atau menghidupkan orang-orang yang sudah mati di dalam kubur itu. Kapan? Yaumal qiyamati, nanti pada hari kiamat. Sama halnya dengan Allah itu kuasa atas menghidupkan orang yang sudah meninggal, orang yang sudah binasa, dihidupkan oleh Allah lagi nanti yaumal qiyamah, di hari kiamat. Sama juga dengan tadi, menghidupkan tanah-tanah yang mati atau bumi-bumi yang mati. Wa huwa wahidun, bahwasanya Allah itu wahidun, yang maha esa. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Fi mulkihi, di dalam kerajaannya Allah. Allah itu maha esa, tidak ada sekutu baginya. Termasuk sifat Allah atau nama-nama Allah itu Al-Ahad. Sifat-sifat Allah tadi sudah dijelaskan wahdaniyah, yaitu esa, tidak ada sekutu baginya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah bahwa Allah itu esa. Nah, itu. Jadi orang-orang kafir tadi diberi penjelasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya aku ini kuasa. Jangankan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi, menghidupkan orang mati saja sangat gampang. Terusannya yaitu ayat yang berikutnya, wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin fajjarna fiha minal uyun liyakulu min thamarihi wa ma 'amilat su'aidihim afala fiha, dijadikan di bumi tersebut, di tanah tersebut, jannatin, yaitu kebun-kebun, min nakhilin wa a'nabin, dari kebun kurma, wa a'nabin, dan anggur. Karena di Timur Tengah situ perkebunan itu yang paling banyak adalah kebun kurma dan anggur. Kismis, anggur kering, karena di sana tumbuhnya kurma. Allah menjadikan, kami jadikan bumi itu sebagai kebun-kebun. Di antaranya yaitu min nakhili wa a'nab, kebun kurma, kebun anggur. Kalau di kita itu kurma Sumatera, yaitu kelapa sawit. Sama, itu kalau tidak dengan izin Allah, tidak dengan kuasanya Allah, maka semua tanaman yang ada di bumi ini tidak bisa
tumbuh. Itu semua adalah kuasanya Allah. Dari situlah, dari hasil bumi itulah kita semua ini bisa menjalankan kehidupan kita di dunia. Padi dari bumi, dari tanah. Jagung, semuanya dari tanah. Wa fajjarna fiha minal uyun, dan kami pancarkan dari bumi tersebut minal uyuni, yaitu mata air. Bahwasanya air itu adalah sumber pokok, kebutuhan pokok bagi kita. Tidak ada air, maka kita akan kerepotan, kebingungan. Makan nggak minum, ya nggak enak. Nah itu. Jadi Allah menjelaskan dalam ayat ini, kami jadikan bumi itu sebagai kebun kurma, termasuk kebun karet, kebun sawit. Di Sumatera ini banyak ya. Wa fajjarna fiha minal uyun, dan kami pancarkan dari tanah tersebut, yaitu mata air. Liyakulu, supaya kamu sekalian bisa makan. Liyakulu, supaya kita ini bisa makan. Min thamarihi, dari hasil tersebut, dari hasil buah tersebut. Kalau kita nanam kurma, ya kita panen kurma. Kita nanam padi, ya yang akan kita makan yaitu beras. Karena makanan pokok di Indonesia itu adalah padi, termasuk jagung. Ai min thamarihil hasili minal ma, yaitu yang dari aliran air-air tersebut. Tanaman tersebut kalau tidak ada air, maka susah untuk hidup, bahkan bisa mati. Jadi air itu sangat penting bagi kelangsungan hidup, baik tumbuh-tumbuhan maupun manusia. Air, kalau dilihat di peta, itu daratan dengan lautan itu lebih banyak lautan. Nah itu. Kalau Allah tinggal meniupkan sedikit, sudah jadi tsunami. Itu baru sedikit. Belum nanti kalau sudah dibalikkan semuanya, maka daratan tadi menjadi lautan semuanya. Wa ma amilathu aidihim, dan apa-apa yang diusahakan oleh tangan-tangan mereka itu. Jadi bisa tumbuh, bisa berbuah itu ya dari tangan-tangan mereka. Nanam, menabur benih, memupuk, mengalirkan air, semuanya itu ya amilathu aidihim, dari usaha yang mereka lakukan. Nah itu. Kalau kita tidak menanam, memperoleh hasilnya. Kalau kita menanam, baru kita akan memetik hasilnya. Apalagi kalau kita rawat, kita jaga. Kalau ada hama yang merusak tanaman, kita kasih racun biar hamanya hilang. Kita kasih pupuk biar buahnya nanti bagus, banyak. Sawit kalau tidak dipupuk, maka buahnya tidak banyak. Wa ma amilathu aidihim, dan apa-apa yang diusahakan oleh tangan-tangan mereka. Qara'a hadhil ayah Al-Kisai wa Abu Bakrin bi ghairihi. Nah, ayat ini yaitu wa ma amilathu aidihim, bagi Imam Kisai. Nah, Imam Kisai ini adalah salah satu dari 7 imam qiraah sab'ah. Nah,
Jadi dalam pembacaan Al-Quran itu ada macam-macam bacaan, yaitu yang paling masyhur adalah 7 imam. Ada Imam Nafi', Ibnu Katsir, ada Abu Amr, termasuk Al-Kisai. Jadi berbeda-beda cara membacanya. Contohnya seperti baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ada yang baca Maliki Yaumiddin. Ada yang baca pendek Maliki Yaumiddin. Nah, itu namanya perbedaan cara membacanya. Itu pelajaran qiraah sab'ah. Nah, pada ayat wama amilat hu aidihim ini terdapat perbedaan membaca. Kalau Imam Al-Kisai bi ghairi ha'in, dengan tanpa hak, berarti gini cara bacanya, wama amilat aidihim. Wal akharun amilat hu bil ha'i. Selain Imam Al-Kisai, termasuk kita Hafiz, itu Imam Asim, riwayat Hafiz, itu cara membacanya pakai ha, wa ma amilat hu aidihim. Tapi kalau Imam Al-Kisai, wa ma amilat aidihim. Ini enggak salah karena memang riwayatnya jelas, masyhur ini. Jadi nanti kalau mendengar ada yang baca wa ma amilat aidihim, oh berarti dia ini mengikuti Imam Al-Kisai tanpa adanya hak di situ. Banyak perbedaan. Wadduha, ada yang baca wadduhe, dan lain sebagainya. Itu harus kita pelajari. Tapi jangan sekali-kali mentang-mentang kita sudah menguasai qiraah sab'ah, kita ngimami di kampung dengan bacaan imam yang lain, nanti dibilang sesat. Jadi kita itu meletakkan membaca qiraah sab'ah dengan imam-imam yang lain itu ya kalau lingkungan kita itu faham terhadap qiraah sab'ah. Jangan di dusun kita bacoka ihdinas siratal mustaqim, wah dikira sesat nanti. Siratal ladzina an'amta alaihimu ghairil maghdubi alaihimu, wah, nanti dikira sesat. Ya seperti biasa yang kita anut di Indonesia. Nah, itu. Jadi Imam Al-Kisai tadi membaca tanpa hak, wa ma amilat aidihim. Ju'ila ma bima'na alladhi ayyakuluna minalladhi amilatu aidihim minaz zar'i wal gharsi wa ghairihima. Lafal ma dari ayat wa ma amilatu aidihim itu bermakna alladhi. Berarti apa maksudnya? Ay yakuluna minalladzi amilatu aidihim minaz zar'i wal gharsi wa ghairihima. Mereka itu makan dari apa yang telah mereka usahakan, apa yang telah mereka kerjakan, minaz zar'i, dari menabur bibit, menabur benih, wal gharsi atau menanam dan lain sebagainya, menyiramnya, memupuknya. Jadi mereka itu makan dari hasil usaha mereka. Nah, ya mulai dari menabur benih padi, terus sudah itu kita tanam misalnya kan, kita kasih pupuk, kita aliri air yang cukup. Nah, jangan terlalu sedikit, jangan pula kebanyakan. Nah, jadi ada campur tangan manusia di sana. Ada usaha manusia. Kalau kita tidak menanam, dari mana kita akan memanen? Maka oleh sebab itu, amilat hu aidihim. Usaha-usaha dari tangan-tangan mereka itu. Harus ada usahanya. Kan nabidhi waddabasin. Yang menjadi, akhirnya dari tanaman tadi, ada yang menjadi serapan anggur, ada juga yang menjadi sirup. Kalau di kita misalnya nanam sawit, ya
jadi minyak goreng misalnya. Kalau nanam padi jadinya beras dimasak menjadi nasi. Nah, itu ada usaha manusia tersebut. Wa dhamiru a'idun ilama allati bima'na alladzi. Wa man qara'a bi ghairi dhamir ju'ilama bima'na nafi. Nah, sedangkan yang membaca wa ma'amilat tanpa ha, wa ma'amilat aidihim, yaitu Imam Al-Kisai tadi, beda lagi maknanya, yaitu ai wajaduha ma'lumatan walam ta'malha aidihim wala sona'alahum fiha. Ini kalau ayat tersebut tidak ada huruf haknya, wa ma'amilat aidihim, berarti apa yang dimaksudnya? Yaitu mereka itu, yaitu orang-orang, hamba-hamba itu menemukannya itu sudah ada tanaman tersebut. Nah, jadi mereka tidak nanam, melainkan sudah ada, melainkan sudah ada, sudah dikerjakan. Walam ta'malha, dan tidak dikerjakan aidihim, dengan tangan-tangan mereka sendiri. Nah, itu. Jadi tanaman itu, tumbuh-tumbuhan itu sudah ada sebelum mereka ada. Jadi mereka itu tidak menanamnya, melainkan sudah ada. Itu kalau lafat atau ayat wa ma'amilat tadi tidak pakai hak, wa ma'amilat aidihim. Gitu. Ini pendapat Imam Dohak dan Imam Qatadah. Kila aradal anhar wal uyuna allati lam ta'malha aidin nas. Seperti contoh sungai. Sungai itu ada yang murni, ada yang buatan. Nah, seperti itu. Begitu juga tumbuh-tumbuhan. Nah, itu. Sungai itu ada yang buatan. Ada juga yang asli. Tidak dari usaha manusia tersebut. Contohnya disebutkan di sini, mitlun Dajlatan, sungai Dajlah, wal Furatu, sungai Furat, wan Nailu, sungai Nil, wa nahwiha, dan lain sebagainya, banyak. Nah, sungai-sungai ini ya, bukan sungai buatan, tapi memang sudah dari sononya itu sudah ada sungai itu. Kalau sungai buatan itu ya dibuat oleh manusia tersebut, aliran air yang dibuat oleh manusia. Kalau sungai itu kan panjang, ngalirnya panjang dari ujung ke ujung, hulu ke hilir. Itu cara membaca, perbedaan cara membaca. Wa ma'amilathu aidihim, bisa juga wa ma'amilat aidihim, yang mana tafsirannya juga berbeda. Yang satu tadi ada campur tangan usaha manusia, yang satu kalau tidak ada haknya wa ma'amilat aidihim, maka dia itu tidak ada campur tangan manusia. Lam ta'malha aidin nas, tidak ada usaha dari tangan-tangan manusia tersebut. Afala yashkurun. Nah, lanjutannya, wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu yakulun. Mana tadi? Liyakulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhili wa a'nabi wa fajjarna fiha minal uyun liyakulu min thamarihi wa ma'amilat su'aidihim afala yashkurun. Ayat ini uniknya, indahnya ayat ini, setelah tadi menjelaskan tentang kekuasaannya Allah menghidupkan tanah-tanah yang mati dengan menumbuhkan biji-bijian, tumbuh-tumbuhan. Dari biji-biji tersebut kita bisa memakannya, kita bisa menikmatinya. Ayat ini ditutup dengan afala yashkurun. Apakah mereka itu tidak mau bersyukur kepada Allah?
nikmatallah, atas nikmatnya Allah, nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahadhihi tadullu ala wahdaniyatillahi ta'ala wa wujudil qiyamah. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu memiliki sifat wahdaniyah, sifat keesaan Allah. Wa wujudil qiyamah, dan akan adanya hari kiamat. Akan adanya hari kiamat. Nah, sekarang apa kaitannya Allah menghidupkan tanah yang mati dengan munculnya tumbuh-tumbuhan tadi, terus dikaitkan dengan hari kiamat itu apa? Nah, di sini dijelaskan fa imbatu zar'i wal hububati minal ardil maitati bil matori fir rabi'i wa ja'luha yabisatan fil kharifi dalil ala annahu wahid. Yang mana Allah itu maha kuasa atas menumbuhkan tanaman-tanaman, menumbuhkan biji-bijian tersebut dari tanah yang mati dengan lantaran turunnya air hujan tadi, firrobi'i, di musim semi. Jadi kalau kita punya tanaman, biasanya musim semi itu musim bersemi. Jadi bunga-bunga mulai bermekaran. Itu sudah selesai hujan, udah diguyur hujan, terus akhirnya bermunculanlah bunga-bunga dari tanaman tersebut. Mangga muncul bunganya, berarti sudah ada tanda mau buah, kelengkeng misalnya, dan lain sebagainya. Fir rabi'in, di musim semi. Wa ja'luha yabisatan fil kharifi, dan dijadikan kering di musim kemarau. Ini semua adalah qadir, kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Di musim semi, tumbuh-tumbuhan tadi mulai bermekaran, mulai tumbuh, buahnya mulai keluar. Tapi di satu sisi Allah menjadikan yabisatan fil kharifi, tanah itu kering ketika musim kemarau. Kayak bulan apa kemarin? Oktober, November kemarin kan? Kemarau-kemaraunya. Nah, itu 3 bulanan sampai, apalagi di daerah lingkungan pondok pesantren ini. Nah, kita berusaha untuk cari air. Itu saja sudah luar biasa beratnya. Apalagi kalau Allah menghilangkan air di muka bumi ini. Dalilu ala annahu wahid. Ini semua adalah menunjukkan bahwasanya Allah itu zat yang maha esa. La mumana'a wala la mumani'a wala mu'aridolah. Tidak ada yang bisa menghalanginya dan tidak ada yang bisa menentangnya. Jadi enggak ada yang bisa menghalangi Allah itu untuk berbuat sesuatu. Yaf'alu ma yasha'. Allah berbuat sesuatu, wa yaf'alu ma yurid wa yahkumu ma yurid, dan menghakimi dan menetapkan hukum itu dengan keinginannya. Allah pingin gini ya jadi gitu. Wa huwal wahidul qahar. Allah itu wahid yang maha esa, al-qahar, dan yang maha menundukkan. Semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat-malaikat tunduk, gunung tunduk, lautan tunduk, semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi kulli syai'in lahu ayah. Dan pada segala sesuatu itu semua menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah itu ada ayat qauliyah, ada ayat kauniyah. Ayat qauliyah yaitu ayat yang ada dalam Al-Quran. Tapi kalau ayat kauniyah di alam semesta ini, itu semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat cabai berwarna merah, semangka ada yang warna merah, warna kuning, itu semua. Tadullu ala annahul wahid. Itu semua menunjukkan bahwasanya Allah itu maha esa. Al-Qadir, maha kuasa.
Faman qadara ala ihya'il ardil maitah fi faslir rabi fahuwal qadir ala ihya'il mauta yaumal qiyamah. Allah kuasa menghidupkan tanah yang mati tadi di musim semi. Fahuwal qadir, Allah juga kuasa ala ihya'il mauta yaumal qiyamah. Yaumal qiyamah, menghidupkan orang-orang yang sudah mati, yang sudah dibinasakan oleh Allah. Kapan? Yaitu yaumal qiyamah. Allah kuasa semuanya, menghidupkan tanah yang mati kuasa, menghidupkan orang-orang yang mati juga kuasa. Wala syuhbata fih, dan tidak diragukan lagi, dan sangat jelas itu semua. Sebagaimana kama qala alaihi salam, sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza raaitumur rabi'a fadhkurun nusyur. Jika kalian semua itu melihat atau mengetahui di musim semi, di musim bersemi tadi, bunga-bunga sudah mulai bermekarar, fadhkurun nusyur, maka kalian semua harus ingat atas yauman nusyur, hari dibangkitkan. Jadi kalau kita melihat tanaman-tanaman itu mulai bersemi, mulai mengeluarkan bunga-bunganya, maka kita juga harus ingat fadhkurun nusyur, yaitu hari dibangkitkan kita nanti. Wa huwa qad syabbahar rabi' bin nusyur. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan perumpamaan musim semi dengan hari kebangkitan, yaitu yauman nusyur. Yauman nusyur itu adalah kembali kepada Allah setelah kita ini dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memberikan perumpamaan musim semi dengan ya hari kebangkitan tadi. Sama itu. Musim semi tadi, setelah musim hujan kan, tanaman tadi akhirnya mengeluarkan bunga-bunganya, mulai bermekaran. Disamakan dengan yauman nusyur, yang tadinya orang itu sudah mati, akhirnya dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzukira fi syarhi hadzal hadits anna rabi'a yushbihu yauman nusyuri min asyrati aujah. Dijelaskan, disebutkan di dalam syarah, di dalam penjelasan hadis di atas tersebut, bahwasanya musim semi itu serupa sama dengan yauman nusyur, yaitu hari kebangkitan tadi. Min asrati aujah, dengan 10 penjelasan. Nanti ada 10 keterangan-keterangan yang menunjukkan bahwasanya musim semi itu sama dengan hari kebangkitan. Nah, itu dijelaskan di dalam hadis, sarah dari hadis, yaitu idza raaitumur rabi fadhkurun nusyur wa huwa qad syabbahar rabi bin nusyur. Itu hadis Nabi. Nah, penjelasan hadis tersebut akan kita bahas pada pertemuan malam selanjutnya. Al-awwalu annal hububat wan nabatat wallahu a'lam bissawab. Semoga kita semua, yaitu hamba-hamba ini, hamba-hamba yang beriman kepada Allah, semoga kita selalu mensyukuri atas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita bersyukur, insyaallah Allah akan menambahkan kenikmatan tersebut. Mengapa kita harus bersyukur? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha ladzalumun kafar. Kita itu tidak bisa menghitung nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa menghitung oksigen yang kita hirup. Tidak bisa menghitung ruh yang kita pakai ini. Jasad yang kita pakai ini selama 24 jam ini, selama kita hidup di dunia ini, kita tidak bisa membalasnya. Kita hanya bisa diperintahkan oleh Allah, yaitu untuk bersyukur kepada nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dijadikan hamba-hamba yang selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian
pengajian kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan berdoa. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.